Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ya, perkenalkan, saya Ibu Eli Wisudaning Rumustari, Guru BK SMK Cokro Aminoto II Banjarnegara. Untuk video layanan kali ini, Bu Eli mau menyampaikan tentang etika berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tahu bahwa etika itu sangatlah penting peranannya, karena dengan adanya etika itu kita dapat mengatur bagaimana manusia dapat bergaul atau bersosialisasi dengan sesamanya. Yang mendasari tumbuh kembangnya etika dalam kehidupan kita itu adalah agar perbuatan yang tengah kita jalankan itu sesuai dengan adat atau kebiasaan yang berlaku dalam membangun sikap manusia saat bergaul di dalam masyarakat serta dalam harmonisasi pergaulan masyarakat, khususnya masyarakat yang multikultural seperti Indonesia ini. Dengan demikian, etika berarti tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Sedangkan etika itu kalau dari para ahli yang lain itu juga mengatakan bahwa falsafah moral dan merupakan pedoman hidup yang benar. Nah, sekarang tentang orang-orang yang bagaimana sih menghayati tata krama yang baik, membentuk tata krama yang baik untuk dalam diri kita masing-masing, yaitu satu, memiliki rasa percaya diri pada waktu menghadapi masyarakat dari tingkat manapun, dari suku manapun. Jadi kita harus merasa percaya diri pada waktu menghadapi seseorang dari berbagai macam suku dan budaya. Yang kedua, segala tingkah laku dan ucapannya itu mencerminkan perhatian kepada orang lain. Ya, jadi semua tingkah laku, ucapan itu harus mencerminkan perhatian untuk orang lain. Yang ketiga, kita harus sopan. Kita harus ramah, kita harus selalu menunjukkan sikap yang menyenangkan untuk semua orang yang kita hadapi. Seperti itu. Yang keempat, dapat menguasai diri. Selalu berusaha tidak menyinggung perasaan orang lain, menyakiti ataupun mengganggu pikiran orang lain. Ya, itulah. Jadi benar-benar kita bisa menguasai diri kita agar kita itu tidak menyinggung perasaan orang lain atau sampai bahkan menyakiti atau mengganggu pikiran orang lain. Ya. Yang kelima, usahakan tidak membuat kecewa orang lain, gusar, terus kemudian rasa was-was, membuat marah orang lain. Ya, walaupun diri sendiri itu baru dalam keadaan sedih, kesel, marah, bahkan jenuh sekalipun, capek, tetap harus ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, bertemu dengan orang lain, lupakan itu semua. Jadi jangan sampai orang lain berpikiran salah paham kepada kita. Nah, dalam berpenampilan kita juga harus mempunyai etika. Bagaimana etika berpenampilan kita? Kita bisa mengetahui bagaimana cara duduk kita, posisi duduk kita, apakah harus tegak, apakah harus bungkuk, apakah harus maju ke depan. Ya, itulah sikap duduk. Kita harus paham sikap duduk gitu. Jadi kalau menghadapi teman
atau orang yang lebih tua, itu bagaimana sikap duduk kita yang benar, yang baik. Itu harus diperhatikan. Yang kedua, cara berjalan. Cara berjalan. Kita tidak boleh cepat, tidak boleh terlalu lambat juga. Atau kita bisa menyesuaikan dengan kondisi. Kita mau melangkah mana, tujuannya mau apa. Tapi tetap harus berhati-hati. Kemudian juga ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini penting sekali. Ketika kita tersenyum, kita cemberut sedikit saja, itu aja kita kelihatan, ya. Ekspresi wajah, mimik kita, mulut kita, mata kita, gerakan kita, body language kita, semuanya itu menunjukkan satu sikap yang nantinya akan dipandang orang lain, dan orang lain bisa memutuskan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah cara ketika kita berjabat tangan, gitu. Tapi kalau seperti ini masa Covid pandemi, mungkin kita berjabat tangan belum boleh, gitu. Kita cukup mengucapkan salam saja, gitu. Terus kontak mata. Kontak mata juga penting sekali. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, itu harus kontak mata itu di depan. Lihat matanya. Atau kalau memang tidak berani melihat mata, cukup melihat di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara mata satu dengan yang lain. Ya. Terus kemudian gerakan tangan. Dan tersenyum. Senyumlah 1 cm ke kiri dan 1 cm ke kanan. Ya, itu. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana sih tata cara berkenalan dengan seseorang yang menunjukkan bahwa kita mempunyai etika yang baik kepada mereka dan welcome kepada mereka. Yaitu yang pertama, memperkenalkan orang dengan mengucapkan namanya yang jelas. Jadi ketika kita berkenalan dengan seseorang yang belum tahu namanya, kita harus mengucapkan nama kita yang jelas kepada mereka. Oh, namanya Tony. Jangan namaku Tony. Itu berbeda. Namaku Tony. Ya, yang kedua, memberikan sedikit informasi tentang orang yang diperkenalkan. Jadi memberikan sedikit informasi sama orang tentang yang diperkenalkan. Jadi misalkan, namaku Tony. Aku kelas 11 TKR. Ya, seperti itu. Jadi harus ada komplitannya. Itu dia. Terus yang ketiga yaitu personal contact. Maksudnya cara tadi seperti yang tadi, cara berjabat tangan seperti apa, tapi karena ini masa pandemi ya cukup dengan salam dan menutup tangan saja. Terus melihat matanya, tersenyum. Terus kemudian tubuh ini kalau bisa sedikit untuk condong ke depan. Seperti itu. Ya. Jadi itu adalah tata cara berkenalan dengan seseorang yang mungkin belum kita kenal, seperti itu. Misalkan beda kelas, kok nggak tahu namanya, nggak tahu kelasnya, tanya dengan baik. Gitu. Ada tata caranya. Hai, namaku Tony, aku kelas 11 TKR 4. Nah, seperti itu contohnya. Ya. Kemudian dalam etika untuk berkomunikasi itu juga ada hal-hal yang perlu kita dapat bicarakan secara efektif, tapi juga ada hal-hal yang perlu kita hindari. Ya, ada hal-hal yang perlu kita bicarakan secara efektif, yang perlu untuk kita bicarakan, ada hal-hal yang
harus kita hindari dalam percakapan berkomunikasi. Yang pertama, kalau hal yang perlu kita bicarakan secara efektif itu harus ada rasa percaya diri yang kuat dari kalian. Jadi pede aja lagi gitu, pede tapi juga jangan terlalu kepedean, itu catatannya ya. Jadi harus punya rasa percaya diri yang kuat. Harus punya rasa percaya diri yang kuat. Kemudian juga harus luas dalam pergaulan gitu. Jadi harus luas itu ya komunikasinya, tutur bahasanya, kemudian notasinya, ya kita luas kayak gitu ya. Jangan kaku, jangan namaku Tony, aku kelas, itu no ya. Jadi luas, hai, namaku Tony, saya dari kelas 11 TKR 4, misalkan seperti itu. Nah, kemudian mempunyai persepsi yang tepat terhadap keadaan lingkungan dan individu yang terlibat di dalam interaksi tersebut. Jadi harus mempunyai satu persepsi yang tepat terhadap keadaan lingkungan dan individu yang terlibat di dalam interaksi tersebut. Seperti itu. Jadi kita harus tahu, oh keadaan lingkungan kita di sekitar tuh apa. Seperti itu. Bagaimana sih kondisinya individu ini yang saya ajak ngomong di depan saya, ini seperti apa sih, bagaimana? Nah itu harus tepat. Terus juga kita di dalam berkomunikasi harus bisa menguasai situasi. Jadi bagaimanapun, dimanapun kita harus tahu situasinya seperti apa ya, kondisi lingkungannya seperti apa ya. Nah, kita harus tahu bagaimana kondisi, kalau memang dia baru bersedih, dia baru senang, kita harus bisa menyesuaikan diri. Jangan kita yang harus disesuaikan, tapi kita yang harus menyesuaikan diri pada mereka. Gitu. Ya. Terus juga yang terakhir harus mengetahui bagaimana ya nanti hasilnya apa ya yang akan saya harapkan dalam interaksi ini. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan satu interaksi komunikasi dengan seseorang, kita pasti mempunyai satu tujuan, satu maksud. Nah, itu. Jadi kita harus bisa mengetahui apa sih yang ingin saya dapat dengan saya berkomunikasi dengan dia. Misalkan kayak ini tadi tentang Tony. Oh, saya ingin tahu siapa namanya dan kelas berapa. Oh iya, setelah itu tujuanku selesai. Nah itu, jadinya hal ini yang harus menjadi catatan penting bagi kita semua, bahwa di dalam interaksi itu kita harus benar-benar menjadikan satu interaksi ini seefektif mungkin, sesuai dengan apa yang kita harapkan, sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Nah, sekarang untuk hal-hal yang harus kita hindarkan dalam satu percakapan, itu seperti apa ya? Yang pertama, yaitu memotong pembicaraan orang lain. Kita harus tahu, seperti tadi, kita harus tahu lingkungannya seperti apa. Memotong pembicaraan orang lain itu sama sekali tidak diperkenankan. Jadi kita tunggu dulu. Ketika dia masih berbicara dengan orang lain, kita tunggu sampai dia selesai. Ya, baru kita nanti masuk ke situ. Tapi juga harus dengan catatan, harus ada kata-kata tentang maaf, permisi, mohon izin, seperti itu. Oke. Kemudian memonopoli pembicaraan atau percakapan. Memonopoli pembicaraan atau percakapan itu maksudnya kita tidak boleh
bicara terus, kita terus yang berkomunikasi, kita terus yang mengungkapkan sesuatu, tapi kita tidak memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk juga mengutarakan sesuatu. Ya, itu. Jadi kita harus sama-sama saling memberikan kesempatan untuk berkomunikasi, untuk mengutarakan sesuatu. Ya, itu. Terus kemudian juga membual tentang dirinya sendiri. Istilahnya kalau membual itu berkomunikasi tentang dirinya dengan menipu, ya. Misalkan seperti ini, wah, saya bisa itu ngerjain matematika itu, kecil, cipil misalkan, padahal dia nggak bisa sama sekali. Nah, itu hanya ingin menunjukkan bahwa dia punya satu kebaikan, satu kemampuan, padahal dia nggak punya sama sekali. Nah, itu harus kita hindarkan seperti itu. Terus yang keempat, membicarakan hal-hal yang nantinya akan dapat menimbulkan satu pertentangan. Jadi ketika kita bicara sama seseorang, jangan sampai kita menimbulkan satu gesekan dalam berkomunikasi, salah paham dalam berkomunikasi, ya. Jadi kita gak usah mengarah atau berkomunikasi itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya di jalur itu, gitu. Jadi gesekan-gesekan gak usah ditambahi bumbu-bumbu kan. Kalau orang bilang itu ditambahi dengan bumbu-bumbu, ya gitu. Bumbu merica, bumbu garam. Iya, itu kalau orang ngegosip itu luar biasa. Itu dalam agama tidak diperbolehkan, di dalam berkomunikasi, di dalam beretika, bersosialisasi, di benar-benar di kehidupan nyata juga tidak boleh gitu. Makanya benar dikatakan bahwa ngegosip itu, apalagi terus ditambahi dengan bumbu-bumbu yang luar biasa, dengan mungkin berbagai macam, jadinya katanya nanti rasanya enak gitu. Kalau makanan rasanya enak kayak itu, tapi kalau kehidupan ditambahi bumbu-bumbu yang tidak jelas, ya luar biasa. Gitu, oke. Oke, terus juga jangan membicarakan tentang satu keadaan yang sebenarnya tidak harus kita katakan. Misalnya tentang satu penyakit yang kita alami, atau mungkin membicarakan tentang kematian. Mungkin pas kita berkomunikasi dengan seseorang, orang itu habis kehilangan mungkin saudaranya, orang tuanya, seperti itu, terus kita mengulas lagi, itu jangan sampai itu terjadi, karena itu sangat riskan ya, dengan keadaan pribadi yang akan kita ajak bicara, seperti itu. Terus kemudian menanyakan tentang harga. Nah, itu biasanya kalau cewek-cewek ya, cewek-cewek itu biasanya menanyakan tentang harga. Ada teman kita yang memakai baju yang kelihatannya oke sedikit gitu. Kamu belinya di mana sih? Harganya berapa sih itu? Tanyanya sambil sinis juga. Waduh, capek deh. Ya, itu no, itu tidak diperbolehkan. Ya. Seperti itu. Jadi kita hal-hal yang harus kita hindari, semuanya yang membuat kita itu dianggap jelek sama orang, itu benar-benar harus kita hindarkan, ya, agar orang lain itu juga berpikir berpikir positif sama kita. Itu. Terus kemudian juga menanyakan masalah-masalah atau yang bersifat pribadi. Itu. Menanyakan masalah-masalah yang bersifat pribadi itu sangat riskan sekali. Kalau kita tidak dicurhati atau dikasih kesempatan untuk mendengarkan satu curhatan, jangan kita menanyakan gitu.
Itu kuncinya. Yang berhak untuk menanyakan adalah orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya gitu. Jadi kalau kita cuma sekedar teman, cuma sekedar istilahnya ya sahabat kayak gitu, kalau kita tidak dicurhati, jangan kita menanyakan sesuatu. Kalau seandainya dia dalam keadaan baru sedih, baru banyak pikiran seperti itu. Kemudian juga yang terakhir seperti yang tadi sudah Bu Eli katakan, yaitu tentang ngegosip, berita yang belum tahu kebenarannya, yang dikasih bumbu-bumbu yang penyedap rasa luar biasa gitu. Akhirnya jadinya ya luar biasa. Itu. Jadi jangan itu yang harus kalian hindari dalam berkomunikasi dengan orang lain. Oke, nah ini kalian juga bisa mengetahui ciri-ciri orang-orang atau teman-teman atau sahabat-sahabat kalian yang sudah benar-benar menghayati tata krama atau etika yang baik di dalam berkomunikasi. 1, ya, jadi dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Seperti tadi, kita tahu harus bisa menilai teman kita. Jadi, oh iya, dia ternyata pede banget ya, gitu. Oh dia luwes ya, gitu. Oh dia sopan ya. Oh dia berkomunikasinya dengan satu gerakan, satu gaya bahasa yang menyenangkan ya, gitu. Terus juga segala tingkah laku, ucapannya itu semuanya mencerminkan satu perhatian gitu. Perhatian bahwa dia perhatian dengan orang lain. Dia selalu sopan, dia selalu ramah. Terus dia juga menunjukkan sikap menyenangkan kepada siapa saja, membuat orang semuanya itu nyaman berada di dekatnya. Nah, itu. Bisa menguasai dirinya. Ketika berkomunikasi itu sama sekali tidak menyinggung atau menyakiti orang yang ada di dekatnya, selalu memberikan pikiran positif gitu. Terus juga tidak mungkin membuat kecewa, gusar, atau ya orang itu kalau di dekat dia itu merasa nyaman gitu, merasa nyaman. Seperti itu. Nah, makanya di sini bisa Bu Eli simpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu, dalam berkomunikasi itu sangat penting sekali peranannya. Jadi karena adanya etika itu, maka kita bisa mengatur bagaimana manusia itu bisa bergaul dan bersosialisasi terhadap sesamanya, yang mendasari tumbuh kembangnya etika dalam kehidupan kita itu adalah agar perbuatan yang tengah kita jalankan itu sesuai dengan adat, dengan kebiasaan yang berlaku dan yang bertentangan di dalam masyarakat, dalam hukum masyarakat, karena di masyarakat itu mempunyai hukum sendiri-sendiri. Jadi etika itu benar-benar memegang peranan penting dalam membangun sikap manusia saat bergaul di dalam masyarakat, serta dalam berharmonisasi di dalam pergaulan masyarakat. Khususnya masyarakat yang benar-benar seperti Indonesia ini, multikultur, berbagai macam budaya, suku yang ada di Indonesia. Satu sekolahan saja karakternya luar biasa banyak. Masing-masing individu mempunyai karakter masing-masing, mempunyai sifat masing-masing. Makanya untuk itu Bu Eli berpesan kepada kalian semua, beretikalah yang baik, agar kita bisa diterima di dalam masyarakat dimanapun kita berada. Terima kasih. Mungkin seperti ini dulu video layanan dari Bu Eli tentang etika berkomunikasi yang baik.
Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. See you. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.